Di dalam bukunya yang berjudul Mere Christianity, sastrawan terkenal C.S. Lewis bertanya, apakah Yesus adalah seorang pembohong, seorang yang tidak waras, atau Tuhan? Melalui argumentasi dan jawaban terhadap pertanyaan itu, ia membuktikan bahwa Yesus adalah sungguh-sungguh Tuhan. Keberadaan Yesus sebagai Tuhan yang memampukan kita untuk hidup dalam pengharapan, bahkan di tengah kemustahilan. Itulah yang saya alami 4 tahun yang lalu, ketika stroke hampir merenggut nyawa saya. Dengan mengenal kuasa, rahmat dan anugerah Kristus, kita dapat berkata, sungguh tetap ada pengharapan di dalam Dia. Halo Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat datang di ibadah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Pengharapan. Kami sangat bersuka cita dapat bertemu kembali dengan Anda di ibadah ini dan kita percaya bahwa ibadah ini akan mendatangkan sukacita dan memberkati kita semua. Pada bulan Desember ini, ibadah kita membahas tema yang baru, yaitu There is Always Hope atau Selalu Ada Harapan. Dan di minggu ini, kita membahas topik harapan di tengah kemustahilan. Melaluinya, kita belajar tentang Yesus sebagai Allah yang perkasa dan baginya tidak ada hal yang mustahil, sehingga kita dapat melewati situasi sesukar apapun dengan penuh pengharapan. Untuk melewati masa-masa sukar dengan berkemenangan, kita perlu mengandalkan Tuhan melalui doa-doa kita. Oleh karena itu, jangan lewatkan ibadah doa pagi yang akan menolong Anda untuk membangun keakraban dengan Tuhan serta memperkokoh iman Anda. Ibadah doa pagi diadakan setiap hari Sabtu pukul 5.30 secara live streaming melalui YouTube channel Doa Fajar Pengharapan. Untuk ibadah doa pagi tanggal 18 Desember akan disertai dengan perjamuan kudus. Informasi lebih lanjut tentang bagaimana memperoleh roti dan anggur dapat Anda lihat di website dan aplikasi gereja kita. Bapak Ibu Saudara, mari kita ungkapkan kasih dan syukur kita kepadanya dengan memberikan persembahan dan persepuluhan kita yang terbaik kepada Tuhan. Anda dapat memberikan persembahan dan persepuluhan Anda dengan mengirimkannya ke nomor rekening di layar atau men-scan QR Code dengan menggunakan aplikasi dompet digital yang tertera di layar Anda. Informasi dan pengumuman penting lainnya dapat Anda lihat dan ikuti di bagian menjelang akhir ibadah ini. Selamat beribadah. Untuk meninggikan, mengagungkan nama Yesus Kristus Tuhan. Mari datanglah para pembawa, Sang Raja telah lahir, para pembawa. Naikkan pujian
Dia di tempat tinggi, puji Dia di surga mulia. Pujilah Tuhan. Kuasanya ajaib, kuasanya sungguh ajaib. Namanya mulia dan kudus. Pujilah Tuhan. Dari terbit fajar naikkan pujian, utara selatan timur dan barat, dan semua yang bernafas puji Dia selamanya. Dan jiwaku bersorak puji Dia. Dan semua yang bernafas puji Dia selamanya. Dan jiwaku bersorak puji Dia. Dan semua yang bernafas puji Dia selamanya. Dan jiwaku bersorak puji Dia. Dan semua yang bernafas puji Dia selamanya. Dan jiwaku bersorak puji Dia. Puji Dia. Puji Dia. Puji Dia. Haleluya. Sungguh kami memuji-Mu Tuhan. Dan saat ini kami serahkan hidup kami Tuhan, hanya ke dalam tangan-Mu Yesus Kristus Tuhan. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu di hidupku. Oh, haleluya. Mari sama-sama katakan, Bapakku datang
Saudara-saudara, 2 minggu lagi kita akan menyelesaikan tahun ini. 11 bulan di tahun yang sedang berjalan telah kita lewati dengan pertolongan Tuhan. Oleh kemurahannya, ibadah secara onsite atau di gedung-gedung gereja kita di satelit Bandung Utara maupun di satelit Kopo telah berlangsung dengan indah. Hadirat Tuhan dalam ibadah-ibadah tersebut sangat memberkati jemaat yang menghadirinya. Sebagaimana yang saudara ketahui, ibadah secara onsite di Bandung Utara kita laksanakan di gedung gereja kita yang baru di Lembang yang berada di dekat Biara Karmel. Sedangkan ibadah di Kopo kita selenggarakan di gedung ibadah kita dalam kompleks Kopo Square di Jalan Raya Kopo Sayati. Pada tahap awal, masing-masing ibadah itu kita laksanakan pada pukul 9 pagi. Dan untuk mengikutinya, saudara harus mendaftar terlebih dulu secara online. Semua ibadah itu diperuntukkan bagi jemaat umum maupun pelajar. Sedangkan anak-anak dianjurkan agar tetap beribadah secara online. Dengan hampir berakhirnya tahun ini, berarti perayaan Natal sudah dekat. Ibadah dan perayaan Natal tersebut akan kita laksanakan baik secara onsite maupun online. Secara onsite kita laksanakan dengan jadwal sebagai berikut. Untuk satelit Bandung Utara kita laksanakan pada hari Minggu tanggal 19 Desember minggu depan pada pukul 9 pagi di Lembang. Untuk satelit Kopo kita laksanakan pada hari Sabtu tanggal 25 Desember pukul 9 pagi di Kopo Square. Sedangkan untuk satelit Pasir Koja dan Cimahi kita laksanakan pada hari Minggu tanggal 26 Desember di gedung gereja kita di Pasir Koja dalam 3 kali ibadah, yaitu pukul 7, 9, dan 11. Sesuai dengan peraturan pemerintah, semua ibadah dan perayaan Natal tersebut kita laksanakan dengan protokol kesehatan PPKM level 3. Artinya, gedung-gedung gereja kita akan diisi maksimal 50% dari kapasitas yang ada. Untuk mengikuti ibadah-ibadah perayaan Natal tersebut, saudara perlu mendaftar secara online terlebih dulu. Pendaftaran akan dibuka 1 minggu sebelum acara dimulai. Harap dicatat bahwa walaupun ibadah secara onsite, yaitu di gedung-gedung gereja kita sudah berlangsung, namun ibadah secara online akan tetap kita laksanakan seperti selama ini. Sebab tidak semua jemaat dapat mengikuti ibadah secara onsite. Dan juga dengan ibadah secara online, kita dapat melayani Anda dimanapun saudara berada. Baik di Indonesia maupun di luar Indonesia. Sekarang, sebelum kita mempelajari firman Tuhan, saya mengajak saudara untuk terlebih dulu berdoa bagi ibadah onsite di satelit Bandung Utara maupun satelit Kopo. Serta bagi persiapan perayaan-perayaan Natal kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur 2000 tahun yang lampau, Engkau rela hadir dan lahir di dunia bagi kami manusia, demi masa depan kami. Dan kehadiran-Mu itu yang sangat kami perlukan, baik bagi kehidupan kami di masa sekarang, maupun bagi kehidupan kami di masa depan. Oleh karena itu kami berdoa Tuhan Yesus, supaya ibadah onsite yang kami laksanakan, di Bandung Utara maupun di Kopo, Engkau hadir di sana. Karena di dalam kehadiran-Mu ada kebebasan dan kelepasan. Kami berdoa juga untuk persiapan ibadah dan perayaan Natal. Baik tanggal 19 Desember, 25 Desember, dan 26 Desember. Tuhan kiranya sukacita Natal memenuhi hati semua kami. Karena di dalam Engkau sesungguhnya ada sukacita yang penuh. Sukacita yang memberi pengharapan. Kepadamu dan di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudari, satu pertanyaan penting yang perlu saudara renungkan, yaitu apakah Yesus seorang pembohong, seorang yang tidak waras, atau Tuhan? Was Jesus a liar, a lunatic, or the Lord? Pertanyaan retorika ini dikemukakan oleh C.S. Lewis dalam bukunya yang berjudul Mere Christianity. Atau yang kalau saya terjemahkan secara bebas artinya adalah kekristenan yang apa adanya. Atau kekristenan yang sesungguhnya.
Dalam buku itu C.S. Lewis yang adalah seorang sastrawan yang sangat berbobot dan yang hidup di abad yang silam dan yang juga adalah profesor sastra pada Oxford University dan sekaligus Cambridge University di Inggris, serta yang adalah seorang teolog yang pikiran-pikirannya sangat tajam itu, menyampaikan argumentasinya tentang ketuhanan dari Yesus. Argumentasi yang ia susun dalam suatu silogisme atau urut pikir sebagai berikut. Yang pertama, bila Yesus bukan Tuhan, maka kemungkinan ia adalah seorang pembohong atau seorang yang kurang waras. Sebab di dalam keberadaannya di dunia 2000 tahun yang lampau, berulang kali dan dengan berbagai cara, secara langsung maupun tidak langsung, Yesus berkata bahwa dirinya adalah Tuhan. Dan bila ternyata sesungguhnya dia bukan Tuhan, maka berarti entah dia berbohong tentang keberadaan dirinya atau dia kurang waras sehingga menganggap bahwa dirinya adalah Tuhan. Bukankah kalau saya berkata kepada saudara, saya ini Tuhan, maka di dalam benak Anda akan timbul dua pikiran. Yang pertama, Pak Bambang sedang berbohong. Walaupun dia tahu bahwa dirinya adalah manusia biasa, namun dia mengaku sebagai Tuhan, maka berarti dia membohongi saya. Kemungkinan yang kedua, ada masalah dengan kewarasan Pak Bambang. Sehingga dia tidak sadar bahwa dirinya adalah manusia biasa. Dan akibatnya dia berhalusinasi dengan menganggap bahwa dirinya adalah Tuhan. Itulah argumentasi pertama dari C.S. Lewis tentang ketuhanan Yesus. Argumentasi yang kedua yaitu bahwa Yesus bukanlah seorang pembohong maupun seorang yang kurang waras. Dasar dari argumentasi ini adalah perilaku Yesus masa hidupnya di dunia dan kesimpulan yang diambil oleh pengadilan yang Yesus hadapi sebelum ia disalibkan. Perilakunya menunjukkan bahwa dia adalah seorang pribadi yang tulus, penuh kasih dan mulia. Sedangkan pengadilan yang dipimpin oleh imam besar agama Yahudi maupun Pilatus, wali negeri Romawi, mendapati bahwa ternyata tidak ditemukan kesalahan apapun pada diri Yesus. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Yesus bukanlah seorang pembohong. Selain itu, kualitas atau bobot dari apa yang ia ajarkan sedemikian mulia dan bermutunya, sehingga tidaklah mungkin bahwa Yesus adalah seorang yang kurang waras. Dengan demikian, argumentasi yang kedua ini, yaitu bahwa Yesus bukanlah seorang pembohong maupun seorang yang tidak waras, telah mementahkan argumentasi yang pertama tadi. Sekarang, yang ketiga. Berarti sebagai kesimpulan, maka Yesus adalah Tuhan. Karena ia bukan seorang pembohong dan bukan seorang yang kurang waras, maka pernyataan dirinya, yaitu bahwa dia adalah Tuhan, merupakan suatu pernyataan yang dapat dipertanggungjawabkan dan patut untuk dipercaya. Singkat kata, berdasarkan silogisme tadi dapat disimpulkan bahwa Yesus adalah sungguh-sungguh Tuhan. Tentang keberadaan Yesus sebagai Tuhan, yaitu sang penguasa alam semesta dan raja di atas segala raja ini, juga diutarakan oleh Nabi Yesaya. Antara lain di dalam nubuatan yang ia sampaikan dan dicatat di dalam Yesaya pasal 9 ayat 5. Nubuatan tersebut disampaikan dengan latar belakang keadaan umat Allah, yaitu bangsa Yehuda 2700 tahun yang lampau yang sedang menghadapi masa yang sukar. Saat itu mereka berada dalam keadaan yang terimpit oleh bangsa-bangsa yang lain. Kepada umatnya itu Allah melalui Nabi Yesaya memberikan pengharapan bahwa dia akan membebaskan mereka dari penindasan. Di samping itu, dengan menjadikan kondisi yang dialami oleh bangsa Yehuda tersebut sebagai latar belakang, Allah juga menyampaikan janjinya tentang kedatangan Sang Mesias, yaitu Sang Pembebas umatnya kepada semua kita. Untuk memahami apa yang telah saya utarakan ini, mari kita membaca Yesaya pasal 8 ayat 23 sampai pasal 9 ayat 1 dan ayat 5. Yesaya pasal 8 ayat 23 sampai pasal 9 ayat 1 dan ayat 5. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan,
wilayah bangsa-bangsa lain. Ayat 1. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Yang dimaksud dengan negeri yang terimpit di ayat 23, dan bangsa yang berjalan dalam kegelapan serta diam di negeri kekelaman di ayat 1 adalah bangsa Yehuda dengan ibu kota mereka, yaitu Yerusalem. Saat itu umat Allah ini berada di dalam keadaan terimpit oleh desakan kerajaan Aram dan Israel yang beribu kota di Samaria serta kerajaan Asyur. Ditambah lagi di saat yang sama kekuatan kerajaan Babel yang jauh di utara semakin bertambah besar dan mulai mengancam negeri Yehuda. Itu sebabnya di ayat 23 disebut bahwa bangsa Yehuda sedang berada dalam keadaan yang terimpit, berjalan di dalam kegelapan serta diam di negeri kekelaman. Artinya impitan dari negara-negara tadi mengakibatkan bangsa Yehuda tidak memiliki pengharapan akan hari esok mereka. Di dalam situasi yang seperti itu, Allah berjanji bahwa tidak selamanya akan ada kesuraman untuk umatnya. Ia berjanji bahwa umatnya akan melihat terang yang besar dan atasnya terang telah bersinar. Dengan kata lain kepada mereka yang berada dalam keadaan terdesak serta hidup tanpa pengharapan tersebut, Allah berkata selalu ada harapan. Walaupun secara manusiawi tidak ada jalan keluar bagi mereka, tetapi Tuhan berkata bahwa di dalam Dia ada harapan di tengah kemustahilan. Pesan ini bersifat sangat aktual untuk kita yang hidup di masa kini. Karena merupakan suatu realitas. Pada waktu-waktu yang terakhir ini, tidak sedikit orang yang hidup dalam keadaan terdesak. Mereka terdesak oleh keadaan ekonomi yang sangat sukar. Terdesak oleh keadaan yang menghambat cita-cita tentang masa depannya. Terdesak oleh keadaan relasi rumah tangga yang tidak harmonis. Terdesak oleh kelemahan jasmani dikarenakan sakit yang ia derita. Bukan itu saja. Di dalam keadaan terimpit oleh kesukaran tersebut, mereka merasa tidak berdaya dan tidak melihat adanya jalan keluar dari kesulitan yang mereka alami. Kalau itu keadaan saudara, dengar janji Tuhan di dalam ayat 23 tadi, yaitu tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Saya ulang janji Tuhan tersebut, yaitu tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Artinya, di dalam Tuhan selalu ada harapan. Mengapa dalam Dia selalu ada harapan? Di ayat 5 Allah menyampaikan alasannya. Alasan tersebut adalah sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Di ayat ini Allah melalui Nabi Yesaya menyampaikan nubuatan tentang kelahiran dari Sang Mesias. Sebagaimana yang telah saya jelaskan minggu yang lalu, kata Mesias ini dalam bahasa Ibrani adalah Hamasiah, atau dalam bahasa Yunani yaitu Kristos. Dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi Kristus. Itulah pribadi yang diurapi untuk membebaskan dan menyelamatkan umat Tuhan. Oleh karena itu, yang dimaksudkan dengan anak yang telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Di ayat 5 ini adalah Sang Mesias atau Kristus tersebut. Tentang Mesias ini, di dalam Matius pasal 4 ayat 13 sampai 16 dijelaskan. Penubuatan dalam Yesaya pasal 9 tadi telah digenapi di dalam diri Yesus Kristus. Hal tersebut merupakan penegasan terhadap pesan yang disampaikan malaikat Gabriel kepada Yusuf, tunangan Maria yang sedang mengandung bayi Yesus. Pesan yang disampaikan melalui mimpi dan dicatat dalam Matius pasal 1 ayat 22 sampai 23. Lebih jauh,
untuk menjelaskan kaitan antara pengharapan yang Allah janjikan di dalam Yesaya pasal 8 ayat 23 sampai pasal 9 ayat 1 dengan janji tentang kedatangan Sang Mesias, maka di ayat 5 tadi diutarakan 4 nama dari yang bersangkutan. Keempat nama dari Mesias itu adalah yang pertama, yaitu penasihat ajaib. Yang kedua, yaitu Allah yang perkasa. Yang ketiga, yaitu Bapa yang kekal. Dan yang keempat, yaitu Raja Damai. Minggu yang lalu, berdasarkan namanya yang pertama, yaitu penasihat ajaib, kita telah mempelajari siapakah Yesus Sang Mesias dan mengapa ia dilahirkan di dunia. Hari ini, kita lanjutkan telah kita dengan melihat namanya yang kedua, yaitu bahwa Dia adalah Allah yang perkasa. Sebagaimana keberadaan Yesus Kristus sebagai penasihat ajaib menunjukkan bahwa di dalam Yesus kita dapat hidup dengan penuh pengharapan. Demikian pula halnya dengan keberadaannya sebagai Allah yang perkasa. Berdasarkan nama ini, setidaknya terdapat 3 alasan yang dapat kita simpulkan tentang mengapa kita dapat tetap hidup di dalam pengharapan. Ketiga alasan tersebut adalah yang pertama, karena Kristus adalah pribadi yang kuasanya tidak terbatas. Saya ulang, yang pertama, karena Kristus adalah pribadi yang kuasanya tidak terbatas. Ketidakterbatasan dari kuasanya ini menjamin bahwa Sang Mesias yang dijanjikan Allah pasti sanggup membebaskan umatnya dari impitan yang mereka alami. Sehingga dengan demikian janji yang Allah berikan bukanlah janji yang kosong dan yang mengecewakan. Bukan. Justru janjinya itu memungkinkan kita untuk memandang hari esok dengan penuh pengharapan dan bukan dengan keputusasaan. Ketidakterbatasan kuasa Kristus ini terlihat dari nama yang disebutkan di dalam Yesaya pasal 9 ayat 5 tadi. Yaitu bahwa Dia adalah Allah yang perkasa. Di dalam bahasa Ibrani kata ini adalah El Gibor. Kata El diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai Allah. Di dalam bahasa Ibrani kata ini digunakan antara lain pada kata Elohim yang juga diterjemahkan dalam bahasa Inggris sebagai God atau Allah dalam bahasa Indonesia. Sebagai contoh adalah kata Allah di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1. Kata itu berasal dari kata Elohim di dalam bahasa Ibrani. Selain itu kata El ini juga digunakan pada kata Immanuel yang artinya adalah Allah menyertai kita. Sedangkan Gibor artinya antara lain adalah warrior atau pejuang, mighty atau perkasa dan strong atau kuat. Sehingga dengan demikian kata El Gibor artinya adalah Allah yang perkasa atau Allah yang kuasanya tidak terbatas. Kalau Dia yang kuasanya tidak terbatas itu yang menolong kita, maka di dalam situasi yang sesukar apapun kita tidak perlu merasa khawatir. Namun kita dapat melewatinya dengan penuh pengharapan. Kuasa Kristus tidak pernah berubah sehingga tiada yang mustahil bagi Dia. Bahkan Ia tetap sanggup melakukan mujizat sampai hari ini. Mujizat seperti itulah yang dialami oleh kakak dari seorang kenalan saya di kota Medan. Kisahnya adalah sebagai berikut. Suatu hari, saya dan istri saya pergi ke kota Medan. Tiba di Bandara Kuala Namu, Medan, saya dijemput oleh seorang anggota panitia dari acara yang mengundang saya. Perjalanan dari Kuala Namu ke kota Medan hampir 1 jam. Oleh karena itu saya isi dengan berbincang-bincang dengan bapak yang menjemput saya tadi. Saya bertanya kepada yang bersangkutan, apakah bapak dilahirkan dalam keluarga yang berlatar belakang Kristen? Yang bersangkutan menjawab, waktu saya lahir, kedua orang tua saya sudah menjadi orang Kristen. Namun sebelumnya mereka bukan orang Kristen. Lalu ia bercerita bagaimana kedua orang tuanya tersebut dapat menjadi pengikut Kristus. Hal itu dimulai dari sakit leukemia yang diderita oleh kakaknya yang sulung. Saat itu kakak perempuannya ini sudah berusia 16 tahun. Leukemia yang ia derita sudah sangat berat sehingga penglihatannya mulai menjadi kabur.
Suatu siang, sementara sang kakak ini berada seorang diri di dalam kamar di rumah sakit Metodis Medan, tempat ia dirawat, seseorang masuk ke dalam kamarnya. Orang ini memperkenalkan dirinya sebagai seorang pendeta. Kemudian yang bersangkutan berkata, kalau kamu percaya kepada Yesus, maka kamu akan sembuh. Karena sama sekali bukan berlatar belakang Kristen, maka kakak dari anggota panitia tadi bertanya, siapakah Yesus itu? Sambil menunjuk pada salib yang tergantung pada dinding kamar tempat sang kakak dirawat, orang itu berkata, itu dia yang digantung pada salib itu. Sang kakak dengan matanya yang kabur secara samar-samar melihat salib yang tergantung pada dinding kamarnya. Kemudian pendeta itu mendoakan yang bersangkutan dan lalu pergi. Tidak lama kemudian ibunya tiba di rumah sakit. Kepada sang ibu, kakak perempuan dari bapak ini menceritakan apa yang telah terjadi. Yaitu apa yang dikatakan dan yang dilakukan oleh pendeta tadi. Sang ibu di dalam kepolosannya segera berlutut di hadapan salib itu. Dan berkata, kalau engkau dapat menyembuhkan anakku, aku berjanji akan mengikut engkau. Malam harinya, sang kakak menceritakan peristiwa tersebut kepada ayahnya yang datang ke rumah sakit. Kembali, kedua orang tuanya, sang ayah dan ibu, berlutut di lantai dan membuat ikrar, kalau engkau dapat menyembuhkan anakku, aku berjanji akan mengikut engkau. Namun hari itu tidak terjadi apa-apa. Dan pendeta tadi tidak pernah mengunjungi lagi kakak dari kenalan saya itu. Seminggu kemudian tanpa diduga secara mendadak dan bukan secara berangsur-angsur, sang kakak dapat melihat keadaan di sekitarnya dengan jelas. Singkat cerita, berdasarkan pemeriksaan dokter didapati bahwa sang kakak sulung ini dalam keadaan sembuh total, baik dalam hal mata yang kabur maupun penyakit leukemia yang ia derita. Oleh karena itu, sesuai dengan janji mereka, kedua orang tua dari kenalan saya tadi, bahkan seluruh keluarga mereka menyerahkan diri menjadi pengikut Kristus dan menjadi anggota dari sebuah gereja yang berada dekat rumah mereka. Mendengar kesaksian tadi, saya bertanya, sekarang bagaimana dengan keadaan dari kakak perempuan Bapak? Kenalan saya tadi, Pak Yusuf namanya, menjawab, sekarang sudah lebih dari 50 tahun berlalu. Kakak perempuan saya tadi sudah berusia hampir 70 tahun. Ia tetap dalam keadaan sehat. Penyakit leukemianya tidak pernah kambuh. Dan ia sudah mempunyai 3 orang anak serta 8 orang cucu. Itulah Tuhan. Itulah Yesus yang kuasanya tidak terbatas. Bukan saja 2000 tahun yang lampau yang sanggup melakukan berbagai mujizat. Sampai hari ini ia tetap melakukan hal yang sama. Oleh karena itu ada pengharapan dalam Yesus. Karena dia adalah Allah yang perkasa. Selanjutnya alasan yang kedua. Kita dapat tetap hidup dalam pengharapan. Karena Kristus adalah pribadi yang penuh dengan rahmat. Saya ulang, alasan yang kedua. Karena Kristus adalah pribadi yang penuh dengan rahmat. Rahmat atau belas kasihan dari Sang Mesias atau Kristus ini menyebabkan kita mampu hidup dengan penuh pengharapan dan bukan dengan keputusasaan. Karena kita sadar bahwa dalam hidup ini kita tidak berjalan seorang diri. Namun Allah yang perkasa dan penuh dengan rahmat itu menyertai kita. Tentang rahmat ini, kalau kita membaca ayat 5, di sana kita akan melihat bahwa sesungguhnya tidak ada satu alasan apapun sehingga Sang Mesias atau Kristus bersedia menolong kita. Demikian pula halnya kalau Allah bersedia memberi pengharapan kepada bangsa Yehuda, seperti yang tertulis di dalam Yesaya pasal 8 ayat 23 sampai pasal 9 ayat 1. Di ayat-ayat tersebut tidak diutarakan alasan mengapa Allah menjanjikan pengharapan kepada mereka. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kalau Allah bersedia menolong umatnya, hal itu adalah karena dia penuh dengan belas kasihan kepada mereka yang menderita. Belas kasihan atau compassion atau rahmat inilah yang dapat kita lihat dalam diri Yesus Kristus. Sebagaimana yang dicatat
di dalam keempat kitab Injil. Di situ berulang-ulang ditulis bahwa setiap kali melihat orang yang menderita, hati Yesus digerakkan oleh belas kasihan. Melihat 4.000 orang yang mengikuti dia untuk mendengar apa yang ia ajarkan dalam keadaan lapar. Maka dalam Matius pasal 15 ayat 32 dicatat bahwa hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Untuk itu ia melakukan mujizat. Dilipat gandakannya 7 roti serta beberapa ikan kecil. Dan diberinya mereka semua makan sampai kenyang. Melihat 2 orang buta di kota Yeriko yang berseru memohon belas kasihannya. Di dalam Matius pasal 20 ayat 34 dicatat. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu dengan kuasa yang tidak terbatas, ia melakukan mujizat di jamahnya mata mereka. Dan seketika itu juga mereka dapat melihat. Berjumpa dengan seorang yang sakit kusta dan yang memohon bantuannya. Di dalam Markus pasal 1 ayat 41 ditulis. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu diulurkan tangannya untuk menjamah orang kusta itu. Dan seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu. Dan ia menjadi tahir. Ketika Yesus berjalan ke kota Nain, ia berjumpa dengan rombongan yang sedang mengusung jenazah seorang anak muda untuk dikuburkan. Anak muda yang adalah anak tunggal dari seorang ibu yang sudah janda. Di dalam Lukas pasal 7 ayat 13 ditulis, ketika melihat janda itu, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Ia pun menghampiri usungan yang berisi jenazah dari sang anak muda. Disentuhnya usungan itu dan dibangkitkannya anak muda tersebut dari kematian. Semua peristiwa ini menunjukkan bahwasanya sebagai Allah yang perkasa, bukan hanya kuasa Yesus bersifat tidak terbatas, tetapi juga dia adalah pribadi yang penuh dengan rahmat atau belas kasihan. Setiap kali ia bertindak dengan kuasa yang tidak terbatas, hal itu adalah karena hatinya digerakkan oleh belas kasihan. Bukankah ini yang membedakan antara Kristus dengan manusia pada umumnya? Kebanyakan orang walaupun mampu, namun mereka tidak mau menolong orang lain yang sedang menderita. Karena seperti yang saya utarakan minggu yang lalu, mereka memegang prinsip EGP alias emangnya gue pikirin. Mereka tidak berbuat apa-apa untuk menolong orang lain yang menderita. Walaupun sebenarnya mereka sanggup untuk melakukannya. Tetapi tidak demikian halnya dengan Yesus. Sebagai Allah yang perkasa, ia bukan saja mampu untuk menolong mereka yang menderita. Namun dengan rahmat-Nya yang besar, ia juga mau menolong mereka. Sehingga dengan demikian, di dalam segala keadaan, kita tidak perlu berputus asa. Karena di dalam Yesus sesungguhnya tetap ada pengharapan. Sekarang alasan yang ketiga bahwa kita dapat tetap hidup dalam pengharapan karena Kristus adalah pribadi yang penuh dengan anugerah. Saya ulang, yang ketiga, kita tetap dapat hidup dalam pengharapan karena Kristus adalah pribadi yang penuh dengan anugerah. Anugerah artinya adalah kebaikan Allah yang sangat besar yang kita terima, bukan karena kita berhak atau layak untuk mengalaminya. Beberapa kali saya memberikan contoh mengenai anugerah ini. Dengan menceritakan tentang seorang pegawai yang suka membolos, datang ke tempat kerja selalu terlambat, dan pulang selalu sebelum waktunya. Bukan itu saja, di tempat kerja ia tidak melakukan tugas dan kewajibannya. Sebaliknya yang ia lakukan adalah main games, mengganggu para teman sekerjanya, ngobrol sana sini, dan menggunakan uang perusahaan untuk kepentingan dirinya sendiri. Menurut saudara, apakah yang sepantasnya diterima oleh orang ini dari perusahaan tempat ia bekerja? Gaji, kenaikan upah, atau pujian dari sang majikan? Jelas tidak. Bukan itu yang pantas ia terima. Ia hanya pantas untuk dipecat secara tidak hormat. Namun alih-alih dari dipecat, justru sang majikan memanggil orang itu dan berkata, saya tahu engkau adalah seorang pegawai yang malas, tidak bertanggung jawab, dan mengorupsi waktu maupun uang perusahaan. Tetapi saya memaafkan dirimu
dan saya menaikkan gajimu. Pantaskah orang itu menerima kebaikan dari majikannya tadi? Tidak. Ia tidak pantas menerimanya. Itulah yang disebut sebagai anugerah. Kalau ia menerima kebaikan dari majikannya, hal itu bukan karena ia pantas dan bukan karena ia berhak, tetapi karena kemurahan hati atau anugerah dari sang majikan. Demikian pula kalau Allah yang perkasa rela lahir sebagai seorang manusia seperti yang disebut di ayat 5. Yaitu dengan tujuan untuk membebaskan umat manusia dari impitan kehidupan yang mereka alami. Hal tersebut semata-mata adalah karena anugerahnya. Anugerah sebab Yesus lahir di dunia bukan untuk menyelamatkan manusia yang pantas menerima kebaikannya. Bukan. Ia lahir untuk menyelamatkan manusia yang seharusnya binasa oleh karena dosa-dosa mereka. Itulah anugerah yang melampaui batas akal kita untuk mencernanya. Anugerah Allah yang ajaib itulah yang memampukan kita untuk tetap hidup di dalam pengharapan di segala keadaan. Kalau saudara menyadari pentingnya anugerah dari Allah yang perkasa di dalam Yesus Kristus bagi hidupmu, utarakanlah keyakinan Anda itu pada kolom komen YouTube channel yang sedang saudara ikuti ini dengan menulis kalimat, di dalam Yesus Kristus, Allah yang perkasa, aku dapat tetap hidup di dalam pengharapan. Atau kalimat lain yang mengutarakan keyakinan saudara pada dalam Yesus ada pengharapan di tengah kemustahilan. Ya, kelahiran Yesus Sang Mesias merupakan penggenapan dari nubuatan tentang Sang Allah yang perkasa. Yaitu sebagaimana yang dijanjikan di dalam Yesaya pasal 9 ayat 5. Dia adalah Allah yang perkasa, yang kuasanya tidak terbatas, yang limpah dengan rahmat serta anugerah. Kehidupannya di dunia 2000 tahun yang lampau membuktikan semua itu. Keberadaannya dalam kandungan Maria yang terjadi secara ajaib dan kebangkitannya dari kematian membuktikan kuasanya yang tidak terbatas. Kesediaannya untuk lahir sebagai seorang manusia dan kerelaannya untuk berkorban sampai mati di kayu salib membuktikan rahmat dan anugerahnya yang ajaib. Bila 2000 tahun yang lampau dengan kuasa rahmat dan anugerahnya Yesus mampu dan mau menolong orang yang terimpit oleh kesukaran dan membebaskan mereka dengan mujizatnya. Dengar, hari ini ia tetap sanggup dan bersedia untuk melakukan yang sama. Hal itu adalah karena kuasa, rahmat, dan anugerahnya tidak pernah berubah untuk selama-lamanya. Kalau 2000 tahun yang lampau, ia memberikan pengharapan bagi mereka yang hidup dalam keputusasaan. Hari ini, ia tetap memberikan pengharapan yang sama bagi semua kita. Kuasa, rahmat, dan anugerah Allah yang memungkinkan kita untuk hidup dalam pengharapan di tengah kemustahilan itulah yang saya alami dalam hidup saya. Kalau 4 tahun yang silam, saya mengalami stroke yang hampir saja merenggut nyawa saya. Dan sekarang, kalau saya dapat melayani Tuhan seperti hari ini, tidak bisa tidak. Semua itu adalah karena kuasa, rahmat, dan anugerah Allah dalam Yesus Kristus. 4 tahun yang lampau, segera sesudah saya mengalami stroke, berdasarkan pemeriksaan secara berulang-ulang, atas kondisi penyumbatan pada pembuluh darah di otak saya. Para dokter ahli syaraf di Indonesia, di Singapura, maupun dokter kepala bagian bedah syaraf di Rumah Sakit Atlanta di Amerika Serikat berkata bahwa tidak ada apapun yang dapat dilakukan untuk mengatasi keadaan saya. Artinya, secara medis, sesungguhnya tidak ada harapan bagi saya untuk mengalami pemulihan. Memang secara medis, apa yang mereka katakan adalah benar. Karena memang mereka semua adalah dokter ahli syaraf. Tetapi saya bersyukur bahwa kuasa rahmat dan anugerah Allah melampaui keterbatasan manusia. Sehingga bila hari ini saya dapat berdiri dan menguraikan firman Tuhan bagi saudara. Semua itu membuktikan bahwa kasih Allah dalam Yesus Kristus tidak mengecewakan orang yang berharap kepadanya. Sungguh tetap ada pengharapan di dalam Dia. Bahkan pengharapan di tengah kemustahilan. Sebentar, saya akan mengajak saudara untuk berdoa.
menyerahkan beban dan semua harapan dalam hati kita kepada Tuhan. Terkhusus karena 2 minggu lagi kita akan menyelesaikan tahun yang sedang kita jalani ini dan memasuki tahun yang baru. Mari kita song-song hari-hari di depan kita dengan penuh pengharapan kepada Tuhan. Sesudah berdoa, kita akan menaikkan pujian kepada Tuhan. Dimanapun saudara saat ini sedang berada, nyanyikan pujian itu dengan segenap hatimu. Pandanglah Yesus, Sang Mesias, Allah yang perkasa, yang layak untuk menerima pujian dan penyembahan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau sumber pengharapan kami. Sumber pengharapan yang tidak akan pernah mengecewakan. Karena firman-Mu, janji-Mu itu ya dan amin. Tidak akan pernah Engkau ingkari. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi janji firman-Mu tetap untuk selama-lamanya. Karena itu kalau kami berpegang kepada janji-Mu, kalau kami bersandar pada firman-Mu, kami tidak akan pernah dikecewakan. Tuhan Yesus, saat ini ulurkan tangan kasih-Mu sesuai dengan janji-Mu. Ulurkan tangan kuasa-Mu sesuai dengan firman-Mu. Firman-Mu yang tidak pernah berubah, janji-Mu yang pasti itu. Ulurkan tangan-Mu yang penuh dengan kuasa dan kasih itu. Menjamah setiap orang yang menengadahkan hati dalam pengharapan kepada-Mu. Ulurkan tangan-Mu yang memulihkan dan menyembuhkan. Ulurkan tangan-Mu yang membuka jalan di saat tiada jalan. Saya berdoa untuk semua mereka yang di dalam pengharapan kepada-Mu, memohon kesembuhan. Ulurkan kuasa kesembuhan-Mu, karena kuasa kesembuhan-Mu tidak pernah berakhir. Ulurkan tangan-Mu yang membuka jalan di saat tiada jalan, membuka pintu-pintu yang tertutup, membentangkan pengharapan bagi semua kami yang berharap kepada-Mu. Kepada-Mu ya Tuhan Yesus, kami mengangkat doa dan menyerahkan harapan ini di dalam nama di atas segala nama, nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Amin. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan ku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kami percaya pujian dan kebenaran firman Tuhan yang telah kita ikuti tadi akan menguatkan dan menyegarkan kembali iman dan rohani kita semua. Mari kita ikuti informasi berikut ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersyukur atas kemurahan Tuhan sehingga Anda jemaat di Satelit Kopo telah dapat beribadah secara onsite di Kompleks Kopo Square di Jalan Raya Kopo Sayati, Bandung. Ibadah yang diperuntukkan bagi jemaat umum dan pelajar tersebut kita laksanakan setiap hari Minggu pukul 9 pagi. Dan karena jumlah jemaat yang dapat beribadah masih kita batasi, maka Anda harus mendaftarkan diri terlebih dahulu secara online. Ketentuan dan tata cara pendaftaran dapat Anda lihat pada slide yang tertera di layar Anda. Sedangkan untuk anak-anak dianjurkan untuk tetap beribadah secara online. Bagi Anda khusus para mahasiswa, Anda dapat mengikuti ibadah Campus Connection secara onsite. Ibadah ini akan dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 9 pagi di Pasir Koja 58 Bandung. Untuk mengikutinya, Anda harus mendaftarkan diri secara online terlebih dahulu.
Dan pada hari Minggu tanggal 12 dan 19 Desember 2021, Anda para profesi muda dan keluarga muda juga sudah dapat mengikuti ibadah Fusion secara onsite. Ibadah akan dilaksanakan pada pukul 11 di Jalan Pasir Koja 58 Bandung. Untuk mengikutinya, Anda harus mendaftarkan diri secara online terlebih dahulu. Ketentuan dan tata cara pendaftaran dapat Anda lihat pada slide yang tertera di layar. Untuk menyambut Natal tahun ini, gereja kita akan mengadakan serangkaian ibadah perayaan Natal secara onsite. Dimulai pada tanggal 19 Desember di Satelit Bandung Utara, kemudian dilanjutkan pada tanggal 25 Desember di Satelit Kopo, dan yang terakhir, kita akan mengadakan ibadah perayaan Natal secara onsite pada tanggal 26 Desember di Satelit Pasir Koja dalam 3 kali ibadah. Untuk mengikuti ibadah-ibadah perayaan Natal tersebut, Anda harus mendaftarkan diri secara online terlebih dahulu. Ibadah online GKPB Fajar Pengharapan dapat Anda ikuti setiap saat, mulai hari Sabtu pukul 5 sore melalui YouTube, website, dan aplikasi yang tertera di layar. Berbagai informasi penting lainnya dari gereja kita dapat Anda ikuti melalui website www.fajarpengharapan.net atau melalui aplikasi GKPB Fajar Pengharapan serta Instagram GKPB Fajar Pengharapan. Bapak Ibu Saudara sekalian, tetaplah disiplin di dalam menerapkan protokol kesehatan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Sehat selalu dan sampai jumpa minggu depan. Kita bersyukur karena Tuhan bersedia dekat dengan kita karena Dia mengasihi kita. Oleh karena itu, sepatutnya kita merespon dengan memberikan sikap yang terbaik, yaitu memberikan waktu bersama Tuhan setiap saat. Mari kita bersama-sama membuka hati terhadap firman-Nya dan memiliki relasi yang akrab dengan Tuhan setiap hari. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan mendengarkan Engkau berbicara bagi kami hari ini. Firman-Mu menjadi pedoman dan sumber kekuatan bagi hidup kami. Kami percaya tidak ada firman-Mu yang berlalu begitu saja. Namun sebaliknya, hidup kami akan diubahkan lewat suara-Mu setiap hari. Berbicaralah selalu kepada kami Tuhan. Kami siap membuka hati dan ingin selalu dekat dengan firman serta tuntunan-Mu. Untuk itu kami berdoa, berkatilah setiap pekerjaan usaha kami, relasi dengan orang sekitar kami, keluarga kami, dan tidak lupa juga untuk kesehatan kami. Masa-masa ini boleh sulit, tetapi kami percaya mujizat-Mu akan tetap hadir dan nyata dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk persembahan yang telah dan akan kami berikan. Berkatilah persembahan ini. Tuhan membalaskan dengan segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Kiranya itu semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Talk about a healer, talk about the fighter, talk about a friend that we need.